Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan perpusrengan duniawi antara Mr. Henry dengan salah satu customernya yang bernama Lulu. Mereka sudah saling mengenal selama beberapa bulan dan hari ini pengusaha properti berusia 60 tahun itu membawa wanita cantik itu ke salah satu rumahnya yang berada di pedalaman Prancis. Sore harinya mereka pun barbekyuan bareng sambil bermesraan dan kegiatan hari itu ditutup kembali dengan mabar pusreng di ruangan meja makan. Hari berganti terlihat Lulu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pagi itu tak sengaja ia melihat Henry yang sedang berbincang dengan putranya yang baru saja datang. Melihat hal itu Lulu agak panik dan berusaha bersembunyi karena takut ketahuan. Namun tak disangka saat itu Henry ternyata ingin memperkenalkan Lulu kepada putranya yang bernama David. Meski sedikit canggung, mereka pun akhirnya berkenalan. Henry juga akhirnya berkata jujur dan menjelaskan bahwa Lulu dulunya merupakan salah satu pembeli apartemen yang ia jual. Namun setelah beberapa kali bertemu, Lulu berhasil menarik perhatiannya. David memotong dan berkata bahwa ibunya meminta Henry untuk pulang karena beberapa kali ia melihat sang ibu merasa kesepian. Mendengar hal itu membuat Lulu jadi tak enak hati, namun ia juga tidak bisa mengatakan apapun. David kemudian bilang kalau ia hanya akan beberapa hari berada di sini. Setelahnya, ia akan kembali ke rumah karena harus menyelesaikan ujiannya di kampus. Lantas setelah itu, karena tak ingin mengganggu kedekatan mereka, David pun bergegas pergi, seraya mengatakan maaf jika mengganggu waktu mereka. Sesaat kemudian, di saat Lulu sedang membawa piring kotor ke dapur, ia melihat Henry sedang berbincang dengan Sofia, istrinya. Karena penasaran, Lulu pun turut mendengarkan percakapan mereka melalui telepon lain karena komunikasi di rumah itu kebetulan sudah terparalel. Obrolan mereka ternyata hanya seputar membahas urusan bisnis dan Sofia ternyata juga merupakan pebisnis properti. Lantas saat sedang asik mendengarkan, tiba-tiba saja David muncul. Ia berkata bahwa menguping pembicaraan orang adalah tindakan yang buruk dan tidak sopan. Alhasil, setelah mendengar ejekan David, ia pun bergegas pergi karena malu. Lulu akhirnya santai sejenak di belakang rumah sambil sebat. Dan karena pagi itu cukup cerah, ia pun memutuskan untuk berenang di danau belakang. Malam harinya, Henry keluar sebentar dan meninggalkan mereka berdua berbincang. David bilang ia akan mendapatkan mobil baru dari ayahnya jika dia bisa merahasiakan hubungan mereka di sini dari Sofia, ibunya. Meski agak sedikit syok, namun Lulu mencoba mencairkan suasana dengan membicarakan hal lain. Beruntung di waktu yang sangat canggung itu, Henry datang dan membantu Lulu mencairkan suasana. Tack. Skål. Keesokan paginya, Lulu bertanya kapan David akan keluar dari rumah ini. Ia merasa tak nyaman jika ada orang lain. Namun saat itu Henry tidak bisa menjawab karena sejujurnya rumah ini adalah rumah yang sengaja dibeli untuk si David. Jadi David sendiri tentu bebas menentukan berapa lama dia akan tinggal. Meski agak sedikit kesal dengan jawaban Henry, Lulu pun tidak bisa melakukan intervensi apapun kepada Henry ataupun David. Sore harinya, terlihat Lulu yang sedang berjemur di pinggir danau. Lantas tidak lama kemudian David datang. Mereka pun akhirnya berbincang sambil Lulu melihat buku gambar-gambarnya David. Ternyata David merupakan mahasiswa jurusan seni. Lulu pun memuji hasil-hasil karyanya dan mengatakan kalau David adalah orang yang sangat berbakat. David pun tersenyum mendengar hal itu dan membuatnya jadi tak begitu kaku pada kekasih gelap ayahnya tersebut. Setelah itu David mengajak Lulu untuk menaiki perahu. Lulu pun menerima tawaran itu dan mereka kembali melanjutkan obrolan. David meminta Lulu menjelaskan tentang kesehariannya dan apa saja kesibukannya. Bangkainya, Lulu menjelaskannya sambil mentrondolkan dirinya. Benar-benar dilepas guys semuanya. David pun syok melihat hal itu namun ia bersikap tetap tenang. Dan beberapa saat kemudian Henry pun datang menemui kekasih gelapnya itu. Lantas pada keesokan harinya, David melihat Lulu sedang berdandan. Ia mendekatinya sambil mempertanyakan bagaimana Lulu bisa begitu dekat dengan ayahnya. Apakah Lulu yakin kalau ayahnya benar-benar mencintainya? David juga bilang kalau sejujurnya bukan hanya Lulu yang pernah dia ajak ke rumah ini, melainkan ada beberapa wanita lainnya. Lulu akhirnya menjelaskan bagaimana pertemuannya dengan Henry.
Meski sedikit ragu apakah Henry benar-benar mencintainya, namun Lulu percaya ucapan-ucapan manis Henry padanya sudah berdasarkan apa yang ia rasakan. Meskipun usia Lulu memang tidak semuda gadis usia 20-an, namun perpusrengannya Lulu tak kalah dari gadis-gadis lainnya. Ia yakin kalau selera Henry adalah wanita seperti dirinya. Namun meski merasa sudah sangat yakin dengan jawabannya, ketika di meja makan dan terdapat Henry di sana, Lulu pun akhirnya bertanya apakah Henry mencintainya. Namun kala itu Henry terlihat diam saja, mungkin ingin menjaga perasaan putranya David. Namun sejak saat itulah Lulu pun berpikir bahwa mungkin yang dikatakan David ada benarnya. Karena tak ingin merusak suasana makan malam, Lulu akhirnya merubah topik pembicaraan dan mengajak mereka bersulang. Tak hanya itu, dia juga menyalakan musik lalu mengajak Henry menari. Namun karena dia tidak mau, jadi Davidlah yang diajakin nari. Akan tetapi kala itu Henry terlihat kesal dan membawa Lulu kembali ke kamarnya. Dan anehnya, sambil kesal-kesalan, mereka justru semakin semangat melaksanakan perpusrengan dan malah melakukan gaya mabar pusrengan terbaru. Sementara mereka berdua berpusreng di ruang bawah, David terlihat mendatangi kamar ayahnya dan menggunakan piyama milik Lulu. Ia lalu memakai lipstiknya juga. Lantas tak berselang lama, Henry muncul bersama Lulu. Mereka pun melihat keanehan pada David. Dan disinilah Henry serta Lulu mulai berpikiran kalau David mungkin sedikit melehoi. David yang panik memutuskan untuk cabut dari sana. Lulu pun mencoba mengejarnya, namun sayangnya ia keburu pergi menggunakan taksi. Lulu lantas kembali ke rumah sambil berbicara pada Henry kalau mereka tak bisa membiarkan David pergi begitu saja. Namun Henry yang santai bilang kalau itu sudah menjadi pilihannya, maka biarkanlah saja. Terlebih lagi kepergiannya adalah hal yang bagus karena mereka kini hanya tinggal berdua di rumah. Lulu yang kesal dengan jawaban Henry akhirnya mengambil kunci mobil dan menyusul David dengan segera. David pernah mengatakan kalau dia suka menyendiri di sebuah mercusuar, dan ternyata benar dia berada di sana. David kala itu mengatakan kalau ia tak ingin kembali ke rumah dan mungkin tak akan pernah menemui ayahnya lagi. Mendengar hal itu, Lulu pun punya ide untuk check-in hotel. Jadi sementara waktu mereka di sana dulu. Lulu kemudian menelpon Henry dan bilang kalau dia sudah bersama David, namun David tidak mau pulang, jadi mungkin dia akan kembali esok hari dan menginap di hotel tersebut. Setelah itu David pun mengeluarkan semua unek-uneknya dan bertanya-tanya sendiri mengapa dia menjadi melehoi, mengapa dia tak suka pada wanita dan lain sebagainya. David benar-benar bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lulu mencoba menenangkan David sambil mengatakan kalau dia adalah sebuah anugerah. Kebanyakan orang mungkin akan menjauhinya, namun banyak juga orang yang akan mendukungnya, termasuk Lulu sendiri. Ia merasa setiap orang bebas mengekspresikan dirinya untuk menjadi apa saja. Lalu supaya David tidak sedih lagi, Lulu pun membuktikan ucapannya kalau dia benar-benar mendukung David dengan mengajaknya ke mall dan membelikan baju wanita untuknya. Ia benar-benar membebaskan David untuk menjadi dirinya sendiri, bahkan ia sampai diajarkan berdandan. Lantas begitu malam tiba, mereka pun pergi jalan-jalan keliling kota dan melepas penat bersama. Malam itu mereka benar-benar terlepas dari segala beban. Mereka berdansa dan having fun bersama. Dan tanpa diduga semenjak saat itulah David mulai mencintai Lulu. Lantas begitu tiba di hotel, karena terbawa suasana, keduanya pun melaksanakan mabar pusreng untuk pertama kalinya dalam hidupnya David. Lantas singkat cerita pada keesokan paginya, Lulu pun pulang ke rumah Henry. Henry memberinya surprise sebuah kalung berlian. Namun ternyata kedatangannya ke rumah itu bukan untuk kembali padanya. Namun ia datang justru untuk mengemasi barang-barangnya. Yap, semenjak tadi malam perasaannya pada Henry berpindah untuk David. Dengan menggunakan taksi, Lulu pun berangkat ke hotelnya David. Lalu mereka hidup bahagia bersama-sama. Dan dengan begitu film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Lulu. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Juri Setiawan, thanks for watching video, and until next time.